Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Rahma dengan NIM 2400005. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Anissa Dewi Rahma dengan NIM 2400005. Yang kedua ada Aulia Nabila Syaputri dengan NIM 2400006. Yang ketiga ada Aulia Salsabila dengan NIM 2400007. Dan yang terakhir ada Azara Yasmin Yudistarawira dengan NIM 2400008. Baiklah, kita masuki materi. Yang pertama yaitu ada kerangka konseptual. Konsep nasionalisme Indonesia dibangun oleh para pendiri negara atas dasar atau pondasi bahasa, bukan pondasi ras atau etnis atau agama. Penghayatan atas nilai-nilai keberadaan bahasa Indonesia diwujudkan dalam bentuk pengamalan, perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan, peduli, responsif, dan proaktif dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi mengupayakan peningkatan penghayatan sivitas akademik agar mampu menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan hilangnya fungsi bahasa Indonesia di masyarakat. Kehidupan bangsa Indonesia sebagai bahasa Indonesia harus mampu mengemban tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kehidupan bangsa yang cerdas, setiap warga negara, apalagi mereka yang telah terdidik, mampu menjelaskan, menerapkan, mengevaluasi, bahkan mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam bentuk implementasi ataupun inovasi. Penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi bertujuan menciptakan sivitas akademik yang cerdas berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus bertujuan untuk menciptakan sivitas akademik yang terampil memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi yaitu bertujuan menciptakan sivitas akademik yang cerdas berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan menjadi solusi atas hilangnya fungsi bahasa Indonesia di masyarakat. Dengan itu diharapkan sivitas akademik mampu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang cerdas dalam pergaulan dunia yang global. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila Syaputri, NIM 24006, nomor absen 6. Di sini saya akan melanjutkan pemateri poin kedua, yaitu visi dan tujuan. Visi melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib umum diharapkan akan terwujud sivitas akademika yang mampu memicu dan memacu pengembangan fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela dan pembawa pengetahuan dunia global. Visi itu dicapai dengan cara: pertama, meningkatkan literasi berbahasa Indonesia, meningkatkan akses dan relevansi pendidikan tinggi berbahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mencari dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui bahasa Indonesia.
Keempat, meningkatkan kesadaran akan peran pentingnya sebagai agen transformasi pola berpikir saintifik melalui penggunaan bahasa Indonesia. Tujuan, menumbuhkan sikapnya mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia. Kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas keberadaan bahasa Indonesia. Ketiga, mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara akademik baik dalam bentuk bahasa Indonesia, lisan, maupun tulis. Mungkin itu saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM 2400007 dengan nomor urut 7. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan pelajaran bahasa Indonesia dengan topik ketiga, yaitu tentang kompetensi dan desain pembelajaran. Kompetensi dan desain pembelajaran terbagi atas 3, yaitu kompetensi inti atau KI, yang kedua kompetensi dasar atau KD, dan yang ketiga kompetensi inti 1 dan 2. Kompetensi inti atau KI adalah kompetensi generi yang merujuk pada esensi tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kompetensi ini mencakup unsur nilai spiritual, nilai pengetahuan, nilai sosial, dan nilai keterampilan. Kompetensi dasar atau KD adalah kompetensi kemampuan spesifik yang isinya mendeskripsikan kemampuan yang berkaitan dengan substansi mata kuliah. Dalam hal ini, mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah wajib umum. Dan yang ketiga yaitu kompetensi inti 1 dan 2, yaitu yang berfungsi sebagai aksiologis mata kuliah. Yang dimaksud dengan aksiologis adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai atau norma terhadap suatu ilmu. Perkenalkan, nama saya Azara Yasmin Yudhistha Rawira dengan NIM 2400008 dengan nomor urut 8. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu topik keempat, metode pembelajaran. Proses pembelajaran aktif dapat dilaksanakan dengan beberapa metode, diantaranya ialah yang pertama, metode tematik, yaitu metode yang memiliki tujuan untuk menggabungkan atau menyatukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam menghasilkan konteks yang baru. Yang kedua, metode saintifik, yaitu metode yang menjadikan keilmiahan, objektif, dan sistematis diutamakan dalam mengamati, menalar, menemukan, mengabsahkan, dan menjelaskan suatu teks. Yang ketiga, metode proyek, yaitu metode yang mengutamakan penggabungan kelompok yang beraneka ragam dalam menyusun suatu proyek. Yang keempat, metode masalah, yaitu metode yang menyajikan suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut, yang kemudian melalui proses pemecahan masalah tersebut dapat memperoleh keterampilan baru. Yang kelima, metode kolaboratif, yaitu metode kerjasama antara dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda dalam menyusun suatu proyek. Dan yang terakhir, metode teks, yaitu metode yang terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.